Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran fiqh syafi'i lil mubtadi'in. Sekarang kita sudah masuk pada bab sholat id, sholat hari raya. Sekarang kita mulai dari at-ta'rif atau apa definisi dari sholat id itu sendiri. Yang pertama, kata al-id merupakan pecahan dari kata ada ya'udu. Pecahan dari kata ada ya'udu. Jadi al-id itu dikeluarkan dari wazan ada ya'udu, yang artinya itu kembali. Id ini menurut orang Arab juga bermakna waktu kembalinya, baik itu gembira atau sedih waktu kembali tersebut. Id berarti semua hari yang ada perayaannya. Jadi semua hari yang ada perayaannya itu dinamakan Id. Hari raya apa? Idul Fitri, hari raya Idul Adha, atau hari raya yang lainnya. Itu adalah al-Id, dari kata al-Id. Seolah-olah berulang terus, setiap tahun berulang terus. Paham ya? Itu dari segi definisi. Sedangkan tahun disyariatkannya sholat id itu kapan? Sholat id ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Paham ya? Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sholat id yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sholat Idul Fitri pada tahun kedua Hijriyah, atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sekarang apa hukum dari sholat Id? Sholat Id hukumnya sunnah muakkadah. Berarti muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Bukan sunnah aja, tetapi sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi tingkatannya ada di atas sedikit dari sunnah biasa. Dikerjakan dengan berjamaah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ini sholat Idul Adha. Idul Adha ini kan bertepatan dengan musim haji. Nah, kalau orang yang tidak haji maka melaksanakan sholat idnya itu berjamaah. Tetapi bagi orang yang pergi haji maka melaksanakan sholat idnya itu sendiri-sendiri. Ini makanya diterangkan setelahnya. Adapun yang haji disunahkan mengerjakan sholat id itu sendiri-sendiri. Paham ya? Jadi apabila adik-adik amin insyaallah pergi haji bertepatan di Idul Adha, maka adik-adik ini gak disunahkan untuk melaksanakan sholat id berjamaah, tetapi disunahkan melaksanakan sholat id sendiri-sendiri. Nah, bagi kita yang sekarang ini ada di Indonesia, misalkan andai kan tidak pergi haji, maka itu sunnah berjamaah untuk melaksanakan sholat id. Sholat id disyariatkan kepada siapa? Kepada seorang muslim, baik yang merdeka ataupun yang budak, pria ataupun lelaki, musafir, khunsa, atau anak kecil. Syarat sholat id tidak sama dengan sholat Jumat terkait dengan jamaah dan jumlah orang dan yang lainnya. Jadi berbeda antara sholat id dan sholat Jumat. Itu ada perbedaan, gak sama, walaupun sama-sama ada khutbahnya. Disunahkan untuk dilaksanakan di satu tempat. Di satu boleh misalkan di masjid, boleh dilaksanakan di musola, boleh dilaksanakan di lapangan. Paham? Atau di tempat yang luas, misalkan alun-alun, itu boleh. Tidak ada azan dan iqamat, cukup dipanggil dengan seruan as-sholatu jami'ah. Jadi dalam sholat id ini tidak ada azan dan iqamat, tetapi ketika orang mau
melaksanakan sholat idnya, maka biasa ada satu orang yang teriak as-sholatu jami'ah. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada azan dan iqamahnya. Nah, sekarang dalil disyariatkannya sholat id ini ada dua. Ada yang dari hadis dan ada yang dari Alkitab atau Al-Quran. Yang pertama kita mulai dari Al-Quran, dari firman Allah yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Ini adalah surat Al-Kautsar ayat kedua. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu atau Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, ini menunjukkan kalau dalil untuk melaksanakan sholat Id. Dikhususkan di sini adalah sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Adapun dari sunnah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salatu. Thumma yansarifu fayaqumu muqabilan nasi wan nasu julusun ala sufufihim. Faya'izuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu ay yaqta'a ba'san qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi summa yansarifu." Jadi pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu keluar menuju tanah lapang untuk mengerjakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Maka yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat. Ini dari hadis ya, dalil menunjukkan pelaksanaan sholat Idul Aid, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Ini dalilnya dari hadis. Kemudian beliau berpaling dan berdiri menghadap ke arah manusia, sedangkan mereka masih dalam keadaan duduk dalam barisan shaf mereka. Ini adalah khutbah, berarti setelah sholat khutbah. Kemudian beliau memberikan nasihat, wasiat dan perintah. Apa beliau ingin mengutus suatu utusan, maka beliau mengutusnya. Atau jika beliau ingin memerintahkan sesuatu, maka beliau memerintahnya, kemudian beliau berpaling. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah dalil baik itu dari Quran atau dari hadis. Sekarang waktu pelaksanakan sholat id. Jadi sholat id itu kapan dilaksanakan? Waktu pelaksanaan sholat id dimulai sejak terbit matahari, setelah sholat subuh sampai tergelincir. Waktu yang paling utama adalah ketika matahari telah naik setinggi tombak, karena Rasulullah SAW terbiasa melaksanakan sholat id pada waktu tersebut. Ini adalah yang afdol, waktu yang sering dikerjakan oleh Rasulullah ketika melaksanakan sholat id, yaitu ketika matahari itu telah naik setinggi tombak. Yang paling utama. Kenapa paling utama? Karena yang paling sering dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana tata cara pelaksanakan sholat id? Nah, sholat id ini terdiri dari 2 rakaat. 2 rakaat pertama, pada rakaat pertama bertakbir setelah membaca doa iftitah dan sebelum ta'awud. Jadi ada takbir. Takbirnya nggak hanya sekali, ada, kalau di rakaat pertama takbirnya itu adalah sebanyak 7 kali. Nah, ini tidak termasuk takbiratul ihram dan takbir intiqal untuk ruku. Berarti kalau sama takbiratul ihram 8 kali. Pada rakaat kedua imam bertakbir sebanyak 5 kali selain takbir bangkit dari sujud dan takbir untuk ruku. Paham ya? Takbir dalam sholat id untuk rakaat pertama itu 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Dan pada rakaat kedua itu takbirnya itu 5 kali. Takbir ini dibaca setelah, misalkan rakaat pertama itu setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca doa ta'awudz dan al-fatihah. Jadi di antara iftitah dan al-fatihah takbir tersebut.
Adapun jika setelah takbiratul ihram imam langsung membaca Al-Fatihah dan lupa takbir, maka tidak perlu mengulangi takbir. Paham ya? Apabila ada seorang imam takbir Allahu Akbar kelupaan kalau dia itu melaksanakan sholat id, baru ketika Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, ketika membaca Al-Fatihah baru ingat kalau dia itu sedang melaksanakan sholat sunnah id dan dia jadi imam. Ini bagaimana kelanjutannya? Maka tidak perlu diulang takbirnya. Jadi tetap lanjutkan bacaan Al-Fatihah tanpa mengulang takbir. Tapi jika setelah takbiratul ihram baru membaca ta'awudz, maka dianjurkan untuk mengulangi takbir. Apabila sudah membaca ta'awudz tapi belum memulai bacaan surat Al-Fatihah yaitu bismillah, maka masih disunahkan untuk mengulang takbir walaupun sudah baca ta'awudz. Tapi kalau sudah baca bismillahirrahmanirrahim maka tidak boleh diulang lagi. Jika imam lupa melakukan takbir maka tidak perlu melakukan sujud sahwi. Contoh yang pertama tadi, apabila imam lupa langsung baca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi di akhir rakaat. Karena apa? Karena takbir itu bukan termasuk sunnah abad. Kan sunnah abad itu sunnah-sunnah yang diganti dengan sujud sahwi. Seperti apa? Lupa tasyahud awal, lupa kunut. Nah, tetapi misalkan dia itu lupa takbir dalam, bukan takbiratul ihram ya, lupa takbir yang disunahkan dalam sholat id, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Karena apa? Karena dia itu bukan sunnah abad. Paham ya? Jadi nggak apa-apa udah kalau imam lupa, andaikan ada jadi imam lupa, ya udah langsung aja diteruskan. Tinggal nanti di jamaah itu diterangkan hukumnya seperti ini. Nah, itu nggak apa-apa. Kemudian disunahkan bagi imam di sela-sela takbir untuk membaca dengan pelan suatu doa. Jadi ada doanya. Doanya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi di antara pemisah takbir yang satu dengan takbir yang kedua atau takbir yang ketiga itu bacanya ini, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dalam hati imam tersebut baca, kemudian takbir lagi Allahu akbar. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kemudian bertakbir dengan jahar, maksudnya apa? Dengan suara yang keras sehingga bisa terdengar oleh makmum di belakangnya. Apabila makmum tertinggal seluruh takbir atau sebagiannya maka tidak perlu menggantinya. Misalkan adik-adik ini terlambat dalam melaksanakan sholat id, datang itu ketika imam ini sudah membaca Al-Fatihah, langsung takbir dan gak perlu mengulangi takbir lagi, hanya ikut aja seperti imam langsung membaca Al-Fatihah. Jadi gak perlu bagi makmum ini untuk mengulang takbir. Sebab apa? Sebab bacaan zikir yang hukumnya sunnah apabila terlewat maka tidak perlu diganti. Takbir ini hukumnya sunnah. Kalau misalkan terlewat ya nggak perlu diganti karena sunnah. Bahkan bukan sunnah abad yang harus diganti dengan sujud sahwi, nggak perlu. Namun jika seseorang tertinggal dari sholat id kemudian dia ingin mengerjakannya maka tetap melaksanakan takbir. Sebab takbir termasuk bagian dari sholat id dan letaknya adalah sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, ini contohnya, misalkan adik-adik ini datang terlambat, udah sampai di rakaat kedua ketika imam ini sudah melaksanakan rakaat kedua. Maka adik-adik ketika menambah satu rakaat, maka apa? Tetap disunahkan untuk menambahkan takbir di rakaat kedua tadi sebanyak 5 kali, karena itu rakaat kedua bagi makmum yang ketinggalan tadi. Tetap disunahkan takbir apabila terlambat satu rakaat atau terlambat misalkan nggak dapat rakaat, datang sudah tahiyat, maka kan harus menambah 2 rakaat. Nah, di 2 rakaat tersebut itu boleh tetap melaksanakan takbir, tetap disunahkan, yaitu letaknya setelah
takbiratul ihram atau takbir intikal atau bangun dari sujud dan sebelum membaca Al-Fatihah. Setelah imam bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan bertakbir 5 kali pada rakaat kedua, maka dilanjutkan dengan membaca isti'adzah atau ta'awudz dan surat Al-Fatihah. Jadi disunahkan baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah disunahkan membaca surat Qaf dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Nih, yang pertama rakaat pertama Al-Qaf, yang kedua surat Al-Qamar. Atau disunahkan juga membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Dan disunahkan pula mengeraskan bacaan dan takbir. Insyaallah akan dilanjutkan di pelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.